Kalau kita lihat ini ciri-ciri penganut Syamat ini cukup menonjol ya. 每个人对快乐的理解都不一样嘛。那一刻他很快乐。 Anak-anak Syamat terus-menerus dihina. 按照我的想法就是神经。 Sejujurnya gue mulai ketagihan ngebahas subculture yang ada di dunia. Bosozoku, Daekwon Sekoy, Lasep. Gue ngerasa ternyata menarik banget ya ngelihat kelakuan unik dan nyeleneh kelompok orang, terus ngelihat cerita di baliknya, kenapa mereka bisa sampai kayak gitu, dan ngelihat akibat yang ditimbulkan buat mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Suka gue. Semoga lu juga pada suka ya. Nah sekarang gue mau bahas satu subculture yang nyentrik banget juga. Yang disebut sebagai subculture paling dibenci di Cina. Nah lo. Yaudah kalau gitu langsung kita bahas subculture Syamat di Learning by Googling. Jadi Syamat ini adalah sebutan buat anak-anak muda di Cina yang berdandan seperti ini. Ini gue yakin banyak yang bandingin sama jamet kita ini. Nama Syamat ini diciptakan oleh foundernya Syamat, Lo Fuxing. Diambil dari kata bahasa Inggris, smart, ditransliterasi ke bahasa Cina. Smart, Syamat. Smart, Syamat. Oke. Kalau kita lihat ini ciri-ciri penganut Syamat ini cukup menonjol ya. Rambutnya warnanya macem-macem, banyak yang ngembang banget juga, dan ada juga yang tajam-tajam. Terus outfitnya disesuaikan lagi sama tema yang mereka pilih. Bisa gotik, bisa glam rock, atau ada sedikit unsur-unsur animenya. Ya jadinya ya gini, nyentrik banget gini. Kalau gua pas pertama kali ngeliat Syamat ini, gua ngerasa gaya rambut mereka adalah bentuk ekstrim dan low budget dari gaya rambut band-band visual kei di Jepang. Band-band VK. Yang doyan musik-musik Jepang pasti tau lah inilah. Coba aja abis ini lu lihat, lu bandingin gaya rambut mereka sama gaya rambut band-band visual kei. Gimana? Menurut lu mirip apa enggak? Ini sebenarnya mirip-mirip gaya rambut gue 10 tahun yang lalu sih ini. Tuh lihat, dulu gue rambutnya kayak gini. Niatnya Harajuku jadinya Harajada. Oke, sekarang kita ke background mereka. Menurut BuzzFeed News, orang-orang Syamat ini hampir seluruhnya bekerja sebagai buruh pabrik. Buruh yang kerjanya hampir tiap hari, kerjanya juga sering overtime, liburnya hari Minggu doang. Mereka butuh hiburan, tapi nggak ada tempat hiburan buat mereka. Kalaupun ada tempat hiburan, biasanya itu diperuntukkan untuk orang-orang yang kelasnya di atas mereka. Mereka nggak akan mampu main ke situ. Akhirnya nyoba bikin hiburan sendirilah mereka. Sampai di satu waktu, mereka akhirnya sadar kalau ternyata nge-styling rambut itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Berawal dari Lo Fuxing, foundernya tadi, terus ada yang ngikutin, ada yang ngikutin, ada yang ngikutin, sampai akhirnya banyak yang ngikutin, berkembang terus, sampai akhirnya jadi budaya mereka sendiri. 对呀，他好不容易有这种文化，这种东西，我觉得太好了。 Nah, buru-buru pabrik yang akhirnya menganut subculture Syamat ini, ternyata banyak yang masa lalunya sebelum mereka jadi buruh juga itu udah berat banget. Berat gimana? Menurut Sixstone, banyak media Cina yang nyebut kalau para penganut Syamat ini awalnya adalah anak-anak putus sekolah dari pedesaan. Ini juga yang terjadi sama Liu Kai, mantan Syamat dari Cina. Liu Kai ini dari kecil dia diasuh sama neneknya. Dan setelah dia lulus SD di tahun 2006, dia mutusin buat nggak lanjut sekolah. Karena kalau kata dia, saya merasa pergi ke sekolah hanya buang-buang uang dan tidak menyenangkan. Waktu itu saya memang anak yang nakal. Tapi yang nggak lanjut sekolah gara-gara bandel gini nggak semuanya ya, nggak semua penganut Syamat kayak gini. Banyak juga yang emang nggak sekolah karena nggak mampu. Akhirnya orang-orang kayak Liu Kai ini kebanyakan pada ngadu nasib ke kota-kota industri. Mereka jadi buruh pabrik di sana, di usia yang masih sangat muda. Wah, mulai sedih nih. 12岁我就出来，刚刚上到6年级。14岁、12岁吧，14、15岁、14岁、13岁、16岁的16岁是在毕节有个沙场上我当没打上。 Tapi karena basicnya mereka ini asalnya emang dari desa, jadi pas udah pindah ke kota dan tinggal di sana, mereka sering didiskriminasi sama penduduk kota asli. Didiskriminasi karena aksen pedesaan mereka, gaya berpakaian mereka, selera musik mereka, sampai cara joget mereka yang dianggap kampungan. Kasian ya. 我接受不了这个。我觉得他们土到爆。按照我的想法就是神经。 Kalau menurut Profesor Chang Li, sosiolog di Universitas Shandong, dia bilang Syamat selalu terpinggirkan dan berada di level masyarakat yang lebih rendah. Segitu didiskriminasinya mereka ya. Masalahnya, kebanyakan dari mereka ini kan masih muda, masih butuh buat eksis,
masih butuh buat aktualisasi diri, masih pengen dilihat orang lain. Akhirnya menata rambut secara ekstrim jadi pilihan mereka. Udah kan sesuai budget, tapi bentuk dan warnanya udah pasti bikin orang-orang di sekitar mereka jadi nengok ke mereka. Kalau kata An Xiaohui, salah satu syamat pas diwawancara sama The World of China, dia bilang, "Aku percaya gaya rambut dapat mengubah seseorang." Dari sini kan kelihatan ya, kalau harapan mereka buat mengekspresikan diri, itu bener-bener mereka taruh di ngutak-ngatik rambut. Dan dengan ini akhirnya kan terpenuhi ya, kebutuhan hiburan sekaligus aktualisasi diri mereka. Suntuk sepanjang weekdays kerja di pabrik bisa terobati. Keinginan eksis dan dipandang orang-orang akhirnya tercapai. Cuma dengan modal ngotak-ngatik gaya rambut. Seneng udah mereka. Dari situ akhirnya mereka dipertemukan sama orang-orang yang senasib. Baik secara online maupun offline. Kalau yang online mereka punya forum mereka sendiri. Forum khusus penganut syamat. Kalau yang offline-nya mereka biasa tiap hari Minggu kumpul di taman dengan dandanan nyentrik khas mereka. Wah, seru sih ya. 旁边那些就是很多人，就很多不同的地方，就为了玩这个头发，就跟我们聚集到一起。因为大家可能有一种感觉，就是说我们是一种人，别人都是会觉得我们大家不正常，但是我们还能坚持下去，就是一个家。 Setelah jumlah mereka makin banyak, akhirnya mereka berhasil mencuri pandangan orang-orang yang nggak cuma di sekitar mereka, tapi juga orang-orang di seluruh Cina. Wah, hebat ya. Sayangnya pandangan-pandangan ini adalah pandangan yang negatif. Negatif gimana? Kalau menurut Li Yifan, sutradara film We Were Smart, film dokumenter yang ngebahas syamat di Cina, menurut dia orang-orang banyak yang salah sangka ke syamat. Banyak yang nyangkanya dandanan syamat ini dipakai sama anak-anak muda dari kelas bawah buat ngelawan arus. Dengan cara bikin budaya tandingan yang nyeleneh. Padahal sebenarnya enggak. Dandanan nyeleneh syamat ini ternyata bukan buat ngelawan arus. Tapi ini adalah bentuk mekanisme pertahanan diri mereka dari kehidupan yang seolah nggak pernah baik ke mereka. Kita ambil contoh Daekwon sama Sequoia di Thailand deh. Kalau mereka kan jelas, mereka merugikan dan meresahkan masyarakat dengan kebut-kebutannya mereka. Nah kalau syamat ini enggak. Mereka dandan begini beneran cuma buat hiburan mereka sendiri aja. Nggak sampai dipakai nyolot kayak, ayo sini yang berani, syamat nih, lawan dong. Nggak sampai gitu. Mereka nggak pernah kebut-kebutan, nggak pernah nyuri, nggak pernah melakukan tindakan kriminal apapun. Pokoknya mereka bener-bener dandanan gini ya buat hiburan mereka sendiri aja. Karena salah sangka tadi, akhirnya efeknya jadi nggak bagus ke anak-anak syamat. Padahal mereka nggak pernah ngelawan arus. Tapi arus terus-terusan ngelawan mereka. Anak-anak syamat terus-menerus dihina, dijauhin, dikasih label style kelas bawah, dikasih label orang-orang vulgar. Dan karena background mereka dari pedesaan, akhirnya dianggap kalau para penganut syamat ini nggak bisa diterima secara sosial di masyarakat perkotaan. Dan dari situ mereka pun selalu dijadiin lelucon. Makanya akhirnya syamat dianggap sebagai subculture paling dibenci di Cina. Tega. Tapi gara-gara ini gue jadi penasaran sama jamet sini sih. Kalau jamet sini tuh sebenarnya gimana? Apakah kayak syamat, mereka sebenarnya cuma pengen hibur diri tapi malah jadi lawakan? Atau kayak Daekwon sama Sequoia yang emang kegiatannya meresahkan dan membahayakan masyarakat sekitar? Kira-kira kalau jamet yang mana? Yang ngerti silakan komen. Makanya karena diskriminasi dari masyarakat perkotaan ini juga, akhirnya jumlah penganut syamat makin kesini pun makin sedikit. Tinggal berapa? Mereka sempat mencapai puncaknya di tahun 2009 sampai 2013. Waktu itu kira-kira ada sekitar 200.000 penganut syamat di seluruh Cina. Tapi makin kesini jumlah mereka makin berkurang. Bahkan buat nemuin mereka aja, Li Yifan, sutradara dokumenter yang tadi, itu dia sampai harus nelusurin daerah-daerah terpencil di provinsi Guangdong, Cina Selatan. Dia juga kaget pas ngeliat ternyata di situ subculture syamat ini masih hidup. Terus alasan lain kenapa syamat makin kesini makin menghilang adalah karena orang-orang suka ngebandingin antara syamat dengan subculture Cina yang lain. Subculture yang bernama Xiaoqingxing. Apaan tuh? Xiaoqingxing ini adalah gaya hidup anak muda yang berpendidikan, suka traveling, dan memiliki taste yang bagus. Nah ini contoh foto-foto Xiaoqingxing. Kalau dijajarin sama syamat ya emang beda banget sih. Media-media di Cina pun jadi suka ngebandingin dua ini. Sampai salah satu artikel di South Reviews pernah bilang, syamat tidak akan pernah mencapai level Xiaoqingxing. Tidak peduli sebanyak apa ginjal yang mereka jual. Jahat amat yang nulis ini ya.
Dan ya udah medianya aja kayak gini, ini pasti ngaruh ke orang-orang kan. Akhirnya orang-orang kalau ngomentarin Syamad itu mereka pada jahat-jahat banget. Makanya makin kesini makin susah buat nemuin Syamad yang mau diwawancara. Karena mereka takut dihujat. 那时候如果说没人会强调我搞这个发型的话，我会继续搞。如果说太注重这个方面了，就是连发型太影响了，所以那时候我就应该也不玩了吧。 Tapi setelah hampir sekitar 8 tahun Syamad ini bisa dibilang menghilang, akhirnya di pertengahan 2021 mereka ini jadi bahan omongan lagi. Kok bisa? Ini semua karena Lo Fuxing, founder Syamad yang tadi, di pertengahan 2021 dia bikin stand di pameran Tank Shanghai, salah satu pameran terbesar di Cina. Di pameran ini selain ngolah gaya rambut orang jadi gaya rambut Syamad, dia juga ngejual wig gaya rambut Syamad. Jadi buat orang yang pengen nyobain gaya rambut itu kayak apa tapi nggak mau permanen, ya gampang, tinggal beli wignya. Dan feedback dari apa yang Lo Fuxing lakukan di pameran ini ternyata cukup bagus. Wah, hebat ya. Kalau lu sendiri gimana? Apakah menurut lu mending Syamad ini hilang aja? Atau mending mereka bangkit lagi? Atau mungkin mereka mending berafiliasi sama Jamet di sini? Secara nama juga deket kan? Syamad, Jamet, Syamad, Jamet. Nah, kalau menurut lu gimana? Silahkan komen. Most Shamato members eventually gave up their style. But more than a decade after its death, the Shamato subculture is back in the spotlight. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang Syamad, subculture yang paling dibenci di Cina. Ini sebenarnya jatuhnya kasihan ya. Kan kalau Dekwan kan emang nyebelin. Oke, kalau mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.